eh, dosen pengampu pada mata kuliah fikih muamalah. Baiklah, eh, yang di sini ada syirkah. Syirkah secara bahasa ialah bercampuran, yakni bercampurnya harta dari beberapa kubu tanpa bisa dibedakan satu sama lain. Nah, sedangkan menurut istilah syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sehingga dapat kita pahami bahwasanya syirkah merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai keuntungan yang dimaksudkan. Jadi antara A dengan B itu mencampurkan harta awal sebagai modal dan kemudian diharapkan dengan harta yang diolah itu akan mendapatkan keuntungan bagi keduanya. Nah, adapun dalilnya yaitu berdasarkan pada Quran surah Shad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala laqad zulamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Dia Daud berkata, sesungguhnya telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Mereka banyak antara Memang banyak antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka siapa yang memohon ampun kepada Tuhannya lalu eh, menyungkur sujud dan bertobat. Nah, pada kalimat al-khulaqai ini yang memiliki makna eh, bersekutu, yaitu maksudnya dalam perihal syirkah ini. Nah, ada orang ada orang yang bersekutu dan mereka masing-masing memiliki kambing. Tetapi salah seorang antara mereka itu meminta kambing orang lain untuk memperbanyak kambingnya sendiri. Nah, Nabi Daud mengatakan kepada orang yang dipinta kambing ini bahwasanya dia itu zalim kepadamu. Nah, bahwasanya eh, dan orang-orang yang jujur atasnya pula sedikit pula. Kemudian adapun rukun syirkah sendiri terdapat 3. Yang pertama adalah harta. Harta, ada perbedaan terkait harta di antaranya yang menyebutkan jumlah uang, dirham atau dinar dan sama jumlahnya. Dan ada pula yang dengan makanan yang berbeda harga jualnya. Ibnu Qasim membolehkan, akan tetapi tidak dengan ulama lainnya. Nah, tentunya dalam rukun syirkah ini sendiri yaitu eh, adanya kerjasama antara dua orang. Nah, harusnya dengan adanya harta juga di antara mereka itu untuk syirkah sendiri. Tetapi dalam masalah harta ini ada yang berpendapat bahwasanya harta itu harus seterata antara orang yang satu dengan orang lainnya yang lainnya, baik dirham ataupun dinar. Jadi kalau memakai dirham berarti semua mesti memakai dirham, atau begitu juga dengan dinar. Akan tetapi ada pula yang berpendapat membolehkan dengan adanya makanan yang berbeda harga jualnya. Akan tetapi ini menurut Ibnu Qasim dan ulama yang lainnya
tidak membolehkan akan hal ini. Kemudian yang kedua ialah membagi keuntungan. Nah, ketika harta telah diberikan untuk sebagai modal, misal hartanya yang dimodalkan itu sekitar 10 juta orang pertama dengan 10 juta orang orang kedua. Nah, hasil dari kedua harta itu harus dibagi rata dengan ketetapan dengan mengikuti modal, karena modal di awal itu adalah 50% 50%. Jadi ketika telah keluar eh, hasil daripada modal yang telah diusahakan tadi, maka eh, keuntungannya juga harus dibagi 50% 50%. Tidak boleh tidak, karena kan modal hasilnya itu mengikut kepada modal di awal. Misalkan modal di awal 70% 30%, berarti ketika mendapatkan hasil daripada itu dibagi 70% 30%. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada pekerjaan. Pekerjaan tidak menjadi tolak ukur karena terfokus pada harta yang dikeluarkan. Bila tidak seimbang dari keduanya, maka batal sedekah itu. Nah, bisa jadi orang yang ingin menjalin syirkah ini memiliki perbedaan pekerjaan, akan tetapi harta mereka ini mampu untuk modal yang telah disepakati oleh mereka gitu. Misalkan yang satu tukang kebun, kemudian yang satu lagi investor. Nah, di antara kedua itu memiliki harta 10 juta dan 10 juta untuk sirkah. Nah, ini diperbolehkan, akan tetapi bila mana yang satu kedua-duanya tukang kebun, tetapi harta yang mereka miliki berbeda nilainya. Misal yang satu 10 juta atau yang satu 8 juta. Nah, ini tidak dapat dijadikan masuk kepada rukun, dan tentunya ini akan eh, maka ini tidak seimbang dan batal syirkah yang akan mereka jalani. Kemudian masuk kepada syarat. Yang pertama ialah orang yang bekerja sama harus merdeka dan berkompeten. Begitu juga wakilnya. Nah, orang yang syirkah tentunya haruslah orang yang benar-benar merdeka, bukan sebagai hamba sahaya atau budak. Kemudian berkompeten di dalam bidangnya, di dalam syirkah ini sendiri gitu. Bila mana tidak ada eh, nilai plus dalam menjalankan syirkah ini, tentunya ini akan menjadi satu permasalahan ke depannya, ada kesalahpahaman yang tidak diinginkan gitu. Dan juga bila mana ada yang mewakili atas mereka juga begitu. Dan akan tetapi dalam mazhab Syafi'i sendiri, orang syirkah boleh, eh, orang yang buta, orang yang boleh melakukan syirkah. Di samping itu juga wakilnya memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi, yaitu berkompeten, kemudian tidak gila, dan eh, mampu untuk menjadi wakil daripada orang yang buta tadi. Kemudian yang kedua ialah sigot, yaitu bukti kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Biasanya ini berupa seperti surat keterangan atau surat kesaksian atau surat perjanjian, bisa surat kontrak juga bisa, karena orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan besar seperti perkantoran atau yang lainnya gitu, biasanya mereka melakukan surat kontrak 10 tahun atau 5 tahun atau bisa lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga ialah modal yang dijadikan harus seimbang antara kedua pihak, berupa emas atau perak, dan tidak boleh berbeda dalam pembelanjaan. Nah, modal yang dikeluarkan juga harus seimbang, tidak boleh yang satu emas, tidak boleh yang satu perak, atau yang satu mengeluarkan 1 miliar, kemudian orang kedua mengeluarkan 500 juta. Nah, ini tidak akan seimbang syaratnya. Dan tidak boleh pula dalam pembelanjaan ini berbeda
Misalkan dua orang yang ingin bekerja sama dalam bentuk syirkah ini ingin membangun sebuah bangunan, toko bangunan gitu, alat-alat bangunan. Nah, tidak boleh yang modal satunya itu dipakai untuk yang lain-lain, misal untuk membangun toko mainan. Nah, jadi keduanya ini harus dijadikan satu dalam pembelanjaan. Kemudian ada pun macam-macam syirkah. Nah, syirkah sendiri terbagi menjadi dua, akan tetapi daripada kedua bentuk syirkah itu ada penjelasan lagi. Yang pertama ialah syirkah amlak, yaitu kepemilikan harta bersama tanpa adanya akad yang menyertai yang disebabkan adanya pewaris harta atau perkongsian. Nah, ini syirkah amlak ini terbagi menjadi dua. Eh, Sebelumnya apakah terdengar?
Benar, Mas. Terdengar. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang wadiah. Slide-nya boleh ke yang pertama lagi, yang wadiah. Baik, langsung saja ya. Yang pertama yaitu pengertian wadiah. Wadiah menurut bahasa berarti titipan. Nah, kata wadiah ini berasal dari kata wada yadu'u wada'an yang berarti memberikan atau meninggalkan sesuatu. Jadi wadiah ini adalah suatu yang dititipkan. Nah, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, wadiah adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Nah, wadiah dalam bahasa fikih berarti barang titipan atau memberikan. Nah, juga diartikan ita'u al al-mali yafazahu wa fi qabuli, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada untuk dijaganya kepada penanya. Nah, karena itu lah wadiah ini disebut sebagai maudia. Selanjutnya yaitu landasan hukum wadiah. Nah, landasan hukum wadiah ini ada yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Yang pertama yaitu salah satu ayat yang menjadi landasan wadiah ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa takuna tijaratan an tarodim minkum. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang selanjutnya, landasan dari wadiah ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Al-bay'a wa harramar riba wa halallah. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu ada landasan hukum hadis yang artinya dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah atau tunaikanlah amanat yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Baik, lanjut ke rukun dan syarat wadiah. Yang pertama rukun wadiah. Dalam wadiah terdapat rukun, ya rukun. Yang pertama ada al-muadi, ada al-maudu, ada al-mal, ada dan yang terakhir ada al-ijab. Yang pertama al-muadi. Al-muadi itu yaitu pihak yang menitipkan atau menyimpan harta, yang menyimpan harta. Nah, ini adalah rukun utama dari wadiah, di mana pemilik harta meletakkan amanah pada pihak penerima amanah. Yang selanjutnya ada al-maudu. Penerima Al-maudu adalah penerima amanah atau bank yang menerima penitipan harta. Selanjutnya ada al-mal atau harta. Al-mal ini ialah rukun lain adalah adanya harta yang ditempatkan dalam wadiah. Harta ini dapat berupa uang, barang berharga, atau dokumen berharga lainnya. Dan yang terakhir dari rukun ini ada al-ijab, dan al-qabul. Seperti dalam transaksi syariah pada umumnya ya, terdapat ijab atau
penawaran dan qabul penerimaan antara pihak pemilik harta dan pihak penerimaan amanah. Nah, adanya persetujuan ini memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi atau wadiah. Selanjutnya yaitu syarat wadiah. Yang pertama, syarat dari wadiah harus ada ittifaq atau kesepakatan. Yang kedua, tidak ada jaminan atau imbalan. Yang ketiga, kemampuan untuk menarik amanah kapan saja. Yang keempat, jaminan keamanan dan kehati-hatian. Yang keenam, yang kelima, pemberitahuan terkait pengambilan amanah. Yang keenam, yang terakhir, penyimpanan dengan tertib dan terpisah. Selanjutnya ada implementasi wadiah pada lembaga keuangan syariah. Implementasinya di sini ada banyak ya. Yang pertama ada pembentukan kesepakatan atau ijab kabul. Yang kedua ada penitipan harta. Yang ketiga ada pencatatan amanah. Lalu ada pengamanan Ya dan maaf tadi penyimpanan harta. Bapak dan Lalu ada teman-teman ini tidak keluar adanya sendiri imbalan tadi atau tidak jaminan. Lalu kemampuan tidak pemilik harta diperhatikan untuk nih. menarik kapan saja. Hampir sama ya sama yang Untuk teh Mas atau apa? teh Hafsah ada untuk melanjutkan. Apa? Teh Mas ada. Ada? Ini aku Yang pertama ya. pakai punya Ika presentasinya, Van. Ya silakan teh Mas. Ya. Tadi sampai mana ya? Oh iya ini. Tidak ada imbalan atau jaminan, lalu kemampuan pemilik harta untuk menarik kapan saja, pemberitahuan terkait pengambilan amanah, penyimpanan dengan tertib dan terpisah, ada juga keterbukaan, lalu selanjutnya ada pembagian hasil jika ditetapkan di awal di job kabul. Mungkin cukup sekian materinya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ini penjelasannya belum selesai ya Mas. Ada dalil, rukun syarat dan Udah tadi Irfan. Udah oh, ya? udah. Udah selesai. Mudharabah Fan, Mudharabah Fan. Nah, Iya udah. boleh kepada Teh Haliza. Baik, materi selanjutnya yaitu mudharabah. Mudharabah berasal kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab yaitu mudharabah. Menurut bahasa kata mudharabah itu semakna dengan al-qotu atau potongan. Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan. Pemilik modal itu disebut sohibul mal, robul mal atau proprietor. Pengelola modal disebut mudorib. Modal yang digulirkan disebut rosul mal. Kerjasama yang dilakukan ini berdasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua itu yang menjalankan usaha. Pendapatannya atau keuntungannya itu dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi atau profit and loss sharing atau metode
bagi pendapatan atau revenue sharing. Nah, ini ada dalil tentang mudharabahnya. An Solih ibni Subai an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah safina barokata bai'a ila ajlin wal muqaradati wa ajilata birri ya lisyarin lil bayti la lil bai'i. Artinya dari Solih bin Su'aib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Selanjutnya menurut Suhendi, rukun dalam mudharabah itu berdasarkan jumhur ulama itu terbagi hanya 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad atau al-akidani, modal, dan sigot. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah itu dia lebih merinci, terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pemilik modal atau sahibul mal, yaitu pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua yaitu pelaksana usaha atau mudorib atau pengusaha, yaitu yang mengelola barang yang diterima dan pemilik barang. Yang ketiga akad dari kedua belah pihak atau ijab dan qabul, ini dilakukan oleh pemilik dengan pengelola. Yang keempat ada mal atau objek mudharabah, yaitu pokok atau modalnya. Yang kelima ada amal atau usaha, pekerjaan pengelola modalnya, yaitu bidang pekerjaan proyek pengelola yang dapat menghasilkan laba. Yang keenam yaitu nisab, keuntungannya. Selanjutnya, sedangkan syarat syahnya mudharabah itu sangat berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah, di mana syarat sahnya itu ada. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Kalau apabila berbentuk barang itu emas atau perak, batangan, perhiasan, dan lain, maka mudharabahnya itu tersebut batal. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan dia mampu melakukan tasyaruf. Jadi akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang di bawah kekuasaan orang itu akad mudharabahnya batal. Yang ketiga, modalnya harus jelas supaya dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba, sebab laba atau keuntungan itulah yang akan dibagi hasilnya sesuai kesepakatan. Yang keempat itu prosentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha itu harus jelas. Terus yang terakhir, melafazkan ijabnya atau bagi pemodal dan qabul bagi pengusaha. Lanjut. Selanjutnya ada macam-macam mudharabah. Pembiayaan dengan prinsip mudharabah itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya itu tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana atau sahibul mal tersebut. Jadi pembiayaan mudharabah mutlaqah juga disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syariah. Jadi bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudorib. Sebaliknya, apabila kesalahan atau kelalaian dalam pengelola dana atau sahibul malnya
dilakukan secara sengaja, maka bank syariah juga wajib mengganti semua dana investasi mudharobah mutlakoh. Jadi penerapan mudharobah mutlakoh itu dapat berupa tabungan dengan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu mudharobah dan deposito mudharobah. Gitu. Yang kedua yaitu mudharobah muqayyadah. Ini merupakan mudharobah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya, pemilik dananya atau sohibul malnya memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana tersebut. Jadi adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sohibul mal dalam jenis dua usaha. Mudharobah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restrik mudharobah atau spesifik mudharobah adalah kebalikannya dari mudharobah mutlakoh yang tadi. Lanjut. Ini ada implementasi mudharobah pada keuangan lembaga syariah. Yang pertama itu lembaga keuangan syariah harus memiliki modal yang cukup untuk dikelola. Jadi modal ini tuh dapat berasal dari para nasabah yang mau berpartisipasi sebagai sahibul mal, dan lembaga keuangan syariah sebagai mudorib atau pengelola modal. Jadi para pemilik modal berperan sebagai investor yang menyediakan dana yang akan digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk melakukan investasi. Yang kedua, lembaga keuangan syariah harus memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan keuangan kepada pemilik modal atau sohibul mal secara berkala. Jadi laporan keuangan tersebut meliputi hasil investasi dan pembagian keuntungannya. Yang ketiga yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal dan lembaga keuangan syariah itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, ditentukan sebelumnya. Biasanya pembagian keuntungan ini dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nisbah ini dapat berbeda-beda tergantung dari jenis investasi yang dilakukan. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah ini harus memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, artinya investasi ini harus dilakukan pada sektor yang halal dan menghasilkan keuntungan yang sah. Yang terakhir, lembaga keuangan syariah ini harus mengelola resiko dengan sangat hati-hati, karena perlu diingat ya, lembaga keuangan syariah itu bertindak sebagai pengelola modal. Maka lembaga tersebut itu harus mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi pada investasi yang dilakukan. Jadi lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem pengelolaan risiko yang baik dan melakukan diversifikasi investasi untuk minimalkan risiko tersebut. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut yang tadi sudah dijelaskan bahwa implementasi mudharobah pada keuangan syariah itu dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan pelayanan keuangan yang syariah komplain kepada nasabahnya. Cukup, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibrahim sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Irfan Maulana, Saudari Imas Nenden, Saudari Aliza Fahad yang telah menjelaskan wadiah, syirkah, dan mudharabah secara kompleks. Tentunya wadiah, syirkah, mudharabah ini adalah konsep-konsep yang penting untuk kita hayati bersama di dalam kehidupan kita saat ini. Dan bagaimana konsep-konsep syirkah, wadiah, dan mudharabah ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan kita dalam berekonomi, baik dari jual beli, meminjam, menjual, dan membeli barang. Karena ketika kita melaksanakan wadiah, syirkah, dan mudharabah ini, berarti kita telah
menjalankan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbisnis dan diberikan selalu kelancaran olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Sampai cerita saya bingung mau dari mana, cerita padahal kayak toko material kan dia bingung. Ya udah beres. Ya. Kurang yang berapa? Kurang yang berapa? Hari besok, besok teh ayah sidang, woi. Ini yang mau bertanya ditulis di kolom chat aja ya, langsung ke pasti kelompok selanjutnya. Jam tilu, jam tilu. Jam tilu mah beres. Hah? Ya beres kan besok ada kuliah semua. Besok ada jadwal sidang. Tiga ya. Tunggu masih tahu ya. Allahu Akbar. Ayo gimana? Satu kelompok lagi Bapak. Dari tadi kok Bapak dipantau udah sok. Sok ke kelompok selanjutnya. Langsung aja Teh Gina. Oke, sebentar. Nanti kirimnya dalam bentuk PPT ya, jangan PDF ya. Haikal boleh langsung dimulai aja moderator. Siap. Ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada sore kali ini dengan keadaan sehat. Salam kepada keluarganya, sahabatnya, tabiatnya, dan sahabat sampai kepada kita selaku umatnya yang taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Dosen pengampu mata Ini kenapa suaranya kecil, Haikal? Haikal apa siapa ini? ya Bapak? Ya Haikal. Kecil suaranya. Oh, suaranya kecil Pak. Heeh. Gimana sekarang Pak? Lumayan lah. Ya, Pak. Tapi rada deket kendai ulah jauh teuing. Siap Bapak. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah yang telah mempersilahkan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami pada sore kali ini. Baik, langsung saja. Dalam Islam berbisnis atau berproduksi dianjurkan untuk dilakukan karena Allah telah menitipkan sumber daya yang dapat diproduksi untuk kebutuhan manusia.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep produksi dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dan literatur yang berkaitan dengan konsep produksi dalam Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa produksi dalam Islam telah diatur dengan baik yang dilandaskan dasar hukum Al-Quran, hadis, dan hukum fikih. Yang tentunya prinsip-prinsip, tujuan, dan etika dalam berproduksi untuk kemaslahatan umat tanpa adanya ketumpang tindihan antar umat. Dan diharapkan bagi umat Islam untuk menerapkan sistem produksi ini karena memiliki nilai-nilai Islam yang baik dan dapat menciptakan keadilan dan bermuamalah. Selanjutnya, produksi merupakan suatu proses untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan pada ketersediaannya faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan maslahah. Produksi merupakan proses yang dilakukan manusia untuk menciptakan barang atau jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Secara garis besar, produksi ialah proses mentransformasikan bahan dasar menjadi bahan siap dipakai. Jadi, tanpa adanya proses produksi, konsumen tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Dengan adanya sumber daya yang telah Allah titipkan, hendaknya manusia dapat memanfaatkan hal tersebut untuk kebutuhannya sendiri, salah satunya dengan produksi. Dalam produksi, untuk mengelola sumber daya tentu berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang maksimal bagi konsumen atau bagi seluruh manusia. Dengan kemaslahatan yang akan tercipta kemuliaan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat dengan kebahagiaan hakiki yang menjadi orientasi akhir dari aktivitas perekonomian juga sebagai tujuan bagi kehidupan manusia. Mohon maaf tadi ketinggalan ya Pak. Di kelompok kami itu terdiri dari 3 orang Pak. Yang pertama itu ada Haikal Fazul Adim, saya sendiri sebagai moderator dan sekaligus presentator pertama. Yang kedua ada Gina dan yang ketiga ada Haifa Suroya. Baik, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian produksi menurut Islam. Menurut Sofyan As-Saur, produksi diartikan sebagai berikut. Produksi adalah segala kegiatan yang menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang atau jasa. Kegiatan yang memerlukan faktor-faktor ekonomi produksi yang berupa tanah, tenaga kerja, dan keterampilan. Organisasi, manajemen, dan keterampilan. Murti Sumarti dan John Sufrihanto mengartikan produksi dengan pengertian sebagai berikut. Produksi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan penggunaan suatu barang atau jasa yang mana diperlukan faktor-faktor produksi untuk kegiatan tersebut. Para ekonom berpendapat bahwa produksi adalah penciptaan kekayaan melalui penggunaan manusia sumber daya alam. Yang memproduksi barang dan jasa dalam sistem ekonomi tradisional tidak mengenal batasan halal dan haram. Keinginan mereka adalah menggunakan segala sesuatu yang dapat diproduksi dalam berbagai keuntungan komersial dan material. Mereka tidak memikirkan apakah keuntungan yang dihasilkan akan menjadi halal dan haram. Produk yang dihasilkannya membawa manfaat atau bahaya, baik atau buruk, sesuai standar atau tidak. Produksi adalah pengolahan alam sedemikian rupa hingga tercipta bentuk terbaik yang mampu mewujudkan kemaslahatan umat. Berdasarkan teori ini, dilarang keras menghasilkan sesuatu yang merusak keyakinan sah dan moral dasar. Sesuatu apapun yang merampas jati diri masyarakat, menggoyahkan nilai-nilai moral dasar. Sesuatu apapun yang merampas jati diri masyarakat,
mendekatkan mereka pada dunia dan menjauhkan mereka. Menurut hadis Sahih Al-Jami'ah As-Saghiri menyatakan barang siapa yang berbuat kerusakan atau kejahatan dan orang lain mengikuti keburukannya, maka dialah yang menanggung dosa perbuatan itu dan menanggung dosa semua orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, oleh Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah Zahir. Produksi adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa kemudian digunakan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mengubah masukan menjadi keluaran. Namun konsep produksi dalam ilmu ekonomi jauh lebih luas. Definisi produksi mencakup tujuan dan karakteristik terkait dari suatu kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Langsung saja. Yang kedua itu ada dasar hukum produksi dalam Islam. Kegiatan produksi dalam Islam sendiri dapat ditemukan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dilandaskan oleh nilai-nilai Islam yang tentunya terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip fikih seperti keadilan, kesejahteraan masyarakat, prinsip-prinsip maqasid syariah, dan tujuan kebahagiaan dunia akhirat. Prinsip-prinsip maqasid syariah itu sendiri adalah menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga nyawa, dan menjaga akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya diserahkan kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Pada bagian ayat, padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Nah, dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari hasil kerja tangan sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam adalah seorang pengrajin kulit. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini mengartikan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, yang salah satunya adalah dengan memproduksi sesuatu yang tentunya harus halal dan sesuai dengan hukum Islam. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan kepada presentator selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip produksi dalam Islam ini ada 4. Yang pertama adalah tauhid. Mengapa demikian? Karena dari prinsip tauhid inilah melahirkan banyak sikap-sikap, aspek-aspek yang membuat kehidupan kita di dunia dan di akhirat itu menjadi lebih baik. Nah, jadi sesuai dengan aturan Islam. Nah, dari tauhid ini juga bisa membuat kita untuk meniatkan segala sesuatu, misal dalam bentuk produksi ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada keadilan dan keseimbangan.
Nah, tentunya seperti yang kita tahu ya, dalam berproduksi pasti kita memang harus adil. Nah, keadilan dan keseimbangan di sini adalah landasan yang menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi yang dapat berdampak positif bagi pertumbuhan, pemerataan, pendapatan, kesejahteraan bagi yang kurang mampu ataupun yang memang dia mampu. Jadi agar pendapatannya itu seimbang gitu. Lalu yang ketiga ada kehendak bebas. Nah, maksudnya kehendak bebas ini, kita sebagai manusia memiliki kebebasan untuk memilih kan. Nah, dari sini kita bisa memilih misal dari harta yang kita punya mau diapakan. Namun, perlu digarisbawahi, kebebasan di sini adalah kita juga dapat bertanggung jawab dari apa yang kita pilih. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, Quraisy Shihab dalam Turmudi mengatakan bahwa dengan adanya prinsip kebebasan bagi setiap orang, ini nyatu dengan yang sebelumnya ya, untuk berbuat sesuatu dalam memilih pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan apapun dengan cara yang dia sukai, tentunya harus dengan sikap yang tanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya. Selanjutnya adalah tujuan produksi dalam Islam. Nah, yang pertama ada merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Jadi, kita jika ingin berbisnis atau berproduksi, maka harus dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar untuk meraih keuntungan. Tetapi, harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Jadi, kita nggak bisa menghalalkan segala cara yang diharamkan untuk meraih keuntungan tersebut. Itu tidak boleh. Lalu yang kedua ada merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Nah, dari tujuan produksi ini, kita jadi dapat menafkahi diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Lalu yang ketiga, tidak mengandalkan orang lain. Jadi kita kan nggak mungkin untuk meminta-minta kepada orang lain jika kita masih mempunyai kemampuan untuk bekerja. Nah, dengan produksi ini dapat menjadi salah satu kegiatan agar kita dapat menghasilkan uang untuk menafkahi diri kita sendiri. Jadi tidak mengandalkan orang lain saja. Lalu yang keempat ada melindungi harta dan mengembangkannya. Nah, melindungi harta ini masuk ke aspek yang sebelumnya yang maqasid al-syariah tersebut. Tentunya dengan menjaga hukum-hukum Islam, lalu mengembangkannya dengan cara diproduksi. Nah, selanjutnya adalah pembebasan dari ketergantungan ekonomi. Nah, maksudnya itu adalah, jadi kita tuh nggak bergantung kepada ekonomi-ekonomi yang memang, ini poin ini sama poin selanjutnya itu bersatu ya, mengeksplor dan memanfaatkannya. Jadi, kita nggak bergantung dengan ekonomi-ekonomi luar. Misal, kayak, kan sebaik-baik bangsa itu yang dapat menciptakan kebutuhannya sendiri, bukan menciptakan, membuat kebutuhannya sendiri, jadi tidak bergantungan dengan bangsa lain, negara lain. Misal kalau sekarang ya, kayak kita misal beras terlalu banyak mengimpor dari negara lain misal, padahal kita sebagai negara yang memang banyak gitu ya menghasilkan beras, seharusnya bisa untuk menghasilkan untuk pangan kita sendiri, jadi kita tidak bergantungan dengan negara lain. Lalu yang terakhir adalah taqarrub kepada Allah. Nah, produksi juga salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana seperti yang disebutkan dalam prinsip-prinsip tadi, yaitu untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meniatkan dan juga untuk menjalankan untuk membereskan kemaslahatan umat. Nah, seperti itu. Selanjutnya boleh dilanjut ke moderator selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Gina yang telah mempresentasikan materi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi dirinya khususnya dan umumnya bagi kita semua selaku yang mendengarkan. Oke, baik, selanjutnya untuk presentator selanjutnya dipersilahkan kepada Teh Haifa Suroya. Kepadanya dipersilahkan. Mangga. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai etika produksi dalam Islam. Nah,
Untuk etika produksi dalam Islam ini, saya mengambil 3. Yang pertama itu berproduksi dalam lingkaran halal. Nah, maksudnya produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok, yaitu berpegang teguh pada semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melampaui batas gitu. Sementara itu, selain harus dalam lingkaran halal, kita juga harus menjauhi yang namanya unsur-unsur haram, riba, pasar gelap, dan sebagainya. Gitu. Karena sendi utama dalam berproduksi kan bekerja, berusaha, bahkan dalam proses yang memproduk barang dan jasa itu tidak hanya halal saja, tapi juga harus thayyib. Gitu. Lalu yang kedua itu ada keadilan dalam berproduksi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Quran Surat Ar-Rahman ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Nah, maksud ayat di atas itu menjelaskan bahwa tiap orang hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan dan dalam semua kegiatan yang berkenaan dengan orang lain. Nah, Nah, Islam memperbolehkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak, dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang saja gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada mengelola sumber daya alam. Nah, maksudnya berproduksi dimaknai sebagai proses penciptaan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang harus bersandarkan pada visi penciptaan alam ini, seiring dengan visi penciptaan manusia yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, salah satu cara mensyukuri nikmat adalah dengan menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran, atau kerusakan. Nah, kaitannya dengan etika ini dalam memilih barang dan jasa untuk diproduksi, hendaknya dilakukan dengan tidak merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan itu terdiri atas 2 bentuk, yaitu kerusakan materi, juga bisa kerusakan spiritual. Gitu. Nah, sebagaimana menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi menyatakan bahwa sistem produksi dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Nah, kriteria objektif ini akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, sedangkan kriteria subjektif ini dapat diukur dalam segi etika. Gitu. Jadi, di dalam Islam, keberhasilan dalam sebuah sistem ekonomi tidak hanya disandarkan dari segala sesuatu yang bersifat materi saja, tapi bagaimana agar setiap ekonomi termasuk produksi bisa menerapkan nilai-nilai, norma, etika, atau dengan kata lain, akhlak yang baik dalam berproduksi, sehingga tujuan kemaslahatan umum bisa tercapai dengan aktivitas produksi yang sempurna. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Hifah Suraya yang telah mempresentasikan materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi dirinya khususnya dan umumnya bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya, itu simpulan. Dari pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa produksi dalam Islam adalah pengolahan alam sedemikian rupa hingga tercipta bentuk terbaik yang mampu mewujudkan kemaslahatan manusia. Dasar hukumnya sendiri dengan Al-Quran, hadis, dan hukum fikih yang tentunya melahirkan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat kita terapkan dalam bermuamalah.
Produksi juga dapat menjadi salah satu kegiatan untuk bermuamalah dan memanfaatkan sumber daya yang telah Allah titipkan. Namun tentunya dengan memperhatikan segala aspek yang telah disebutkan sebelumnya, agar sesuai dengan aturan Allah dan berdampak baik bagi umat manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung ditulis aja di kolom chat. Sekian dari kami. Subhanallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumlahnya hanya 35 orang ini. Pada nggak hadir ya? Tolong di absen ini PJ-nya. Hilma. Ada yang berdua, Bapak. Berdua. Ya, satu akun berdua. Siapa aja yang berdua itu? Coba dicek. Saya. Ada ketua tim penggerak PKK, ada pasar, gitu. Artinya Ayo gimana ini? maka Jakarta Selatan. Nah ini saya diajak keliling
Cuma sepemahaman saya aja gitu. Kami ini minta ya. Kan cuma 2. Mana nggak ada soalnya. Yang lebih baik. Terkait dengan bank konveksi yang dikritik oleh masyarakat itu, yang kritikannya itu kan terkait dengan apa namanya, ada uang yang tidak halal lah bisa dikatakan gitu. Nah, biasanya dari mereka juga itu tuh menjaga image mereka di masyarakat, apalagi sekarang kan apa-apa itu cepat viralnya gitu, kayak yang tadi saudara Juan jelaskan gitu. Nah, tapi di samping mereka menjaga image, tentunya banyak orang-orang yang tidak menyukai akan hal itu karena ya kemungkinan itu dapat merugikan mereka atau bagaimana lah. Nah, karena dari itu biasanya ada oknum-oknum yang tidak senang kepada mereka sehingga mereka membuat cerita yang sedemikian rupa atau karena kelalaian daripada petugasnya sendiri gitu. Nah, kita sendiri itu kan bisa mengkritik melalui media sosial yang mereka kasih atau mereka yang mereka punya gitu kepada admin atau apalah. Nah, jadi dari situ tuh mereka kan bisa mengkoreksi di mana yang salah atau di mana kurang daripada kinerja yang mereka lakukan gitu. Ya, mungkin segitu cukup lah. Sekian. Kalau gini Pak Irfan, misalnya gini, pernah kalau nggak salah saya baca tuh di lupa, semacam di infografis, jadi ada salah satu tokoh monetary, tokoh bank dunia gitu. Jadi kalau orang itu paham pergerakan uang di bank-bank itu, mereka akan membuat revolusi. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita tahu di samping itu ada kebobrokan tersendiri gitu dari sistem moneterinya, emang sudah bobrok gitu dari sananya dan mempengaruhi mungkin hampir seluruh dunia sistem bank seperti itu misalnya. Bahkan tadi termasuk kritik ini datang karena ya itu dari tadi ada campur tangan bank konvensional di situ. Nah, jadi sikapnya itu apakah kita harus melepas diri dari ATM gitu, maksudnya melepas diri dari bank itu, padahal kalau memang harus melepas diri, tapi kiranya bukan sistem bank, tapi kiranya menyimpan uang di bank misalnya dan lain sebagainya itu benar-benar jadi barang hal-hal yang fundamental gitu, penting kalau zaman sekarang gitu. Jadi sikap seperti apa gitu yang harus ditunjukkan gitu. Tentunya kepentingan itu tuh pasti ada dampaknya, ada dampak tersendiri. Nah, beda sama Baitul Mal yang ada di zaman Rasulullah gitu kan. Nah, Baitul Mal yang di zaman Rasulullah itu tuh mereka itu mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas. Nah, gaji yang mereka dapat itu dari masyarakat sendiri dengan ikhlas gitu. Nah, misalkan adanya bank syariah kan pada dasarnya kan menerapkan sebagaimana Baitul Mal yang ada di zaman Rasulullah. Nah, kemungkinan adanya uang daripada bank konvensional itu mereka itu tadi ingin menjalin kerjasama atau ada keterikatan tertentu yang harus mereka terima gitu, kayak seperti kerjasama atau apalah yang mereka dapat. Nah, jadi kalau misalkan kita menolak akan hal itu ya sama saja, karena dalam fikih juga ada yang namanya fikih prioritas. Nah, fikih prioritas ini adalah memprioritaskan sesuatu untuk kepentingan memprioritaskan sesuatu yang penting daripada yang lebih penting gitu. Nah,
Misalkan kita menyimpan uang di rumah 1 miliar misal. Nah, orang-orang pada tahu tuh. Kemungkinan besar para penjahat atau pencuri segala macam ya mereka mengetahui lah di mana letak-letaknya kan. Nah, jadi prioritas atau apa namanya? Dampak buruk yang lebih kecilnya itu kita menitipkan uang itu tuh ke bank syariah misal atau ke bank yang sejenisnya gitu. Jadi dalam hal itu ada yang namanya fikih prioritas tadi itu. Jadi fikih prioritas tadi itu berperan dalam konteks ini. Menurut saya gitu atau dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau ada yang ingin menyangka. Bagaimana Mas Juan? Siap. Terima kasih Pak Maul. Gimana ini? Diam aja. Udah tidur apa? Gimana Juan? Dan ini juga saya baru tahu Udah Pak tadi sudah dijawab dan sependapat. itu menjadi salah satu penyebab yang sekarang Ibu Ferry Lanjut nanti sok. ya. Mungkin ada yang dipertanyakan dari teman-teman yang lain. Aku mau tanya dong, Irfan. Oke, boleh. Bertanya ke kelompok 9 ya. Bagaimana sih caranya kita mengetahui ada peluang di depan kita? Karena tuh kan terkadang ada yang suka nggak sadar bahwa ada peluang gitu. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan peluang tersebut dengan baik dan tepat sasaran gitu? Makasih. Ini itu peluang yang segimana maksudnya? Peluang usaha atau gimana? Ya, peluang usaha gitu. Kalau dalam konteks Sirka sendiri ya, itu tuh
harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tadi ya, seperti yang dijelaskan tadi gitu. Ya tadi harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kesempatan-kesempatan seperti itu tuh nggak bisa datang sendiri, tapi kita yang melihat peluangnya bagaimana. Nah, peluang itu kita bisa lihat daripada rekan kerja kita sendiri atau modal yang kita miliki. Nah, misal kita memiliki modal sekian juta, tapi teman kita untuk menjalankan eh, usaha ini dalam bentuk syirkah ini belum ada gitu. Nah, kita cari peluang yang lain, misalkan peluangnya tempat atau apa namanya produk yang misal jarang orang bisa memilikinya gitu, yang masih bisa dibutuhkan orang lain. Nah, peluang-peluang seperti ini tuh bisa menjadi pintu dalam menghasilkan apa namanya keuntungan bagi kita sendiri. Akan tetapi kan pada saat ini itu banyak orang yang udah memiliki usaha yang sama gitu, misalkan kayak toko perabot, di mana-mana ada toko perabot gitu ya, atau toko sembako. Nah, di mana-mana ada orang punya toko sembako. Nah, jadi kita cari toko atau buat toko yang misalkan nggak ada di tempat itu, tapi orang butuh gitu. Apa kira-kira? Misal belum ada depot air. Nah, berarti kita bisa menjalani itu usaha depot air di daerah situ. Misal kalau ada nggak dalam bentuk syirkah juga ya berarti kita bisa sendiri gitu atau bekerja sama dengan bank syariah yang tadi yang saya sebutkan. Mungkin seperti itu. Ini diskusinya kok jadi jempling kia sih? Kenapa ini? Halo? Gimana ini? Udah beres apa belum? Mana ini, Hilma? Halo? Ya Pak, untuk pertanyaannya tadi sudah dijawab sama Irfan.
Nah, terus? Mungkin barangkali teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Ini berapa kelompok barusan? 1 apa 2? 2, Bapak. Kelompok Bapak. 9, Pak. Gue baru coba. Jadi sampai dengan produksi dan distribusi ya. Berarti kelompoknya tinggal kelompok berapa lagi atau sudah selesai? Tinggal 2 kelompok lagi, kelompok 11 sama kelompok 12. Oke. Sok atuh. Oke, kita kalau sudah tidak ada lagi, Bapak dibahas aja dulu ya materi ini. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, terima kasih paparan untuk kelompok 9, 10, 10, 11, 9 dan 10 ya, yang sudah menyampaikan materi tentang musyarakah, mudharabah, kemudian distribusi dan juga produksi dan distribusi. Hal-hal yang tadi sudah disampaikan, perdalam materinya, karena ini materi yang menurut Bapak penting untuk kalian pelajari. Kenapa? Nah, ini ada pertanyaannya. Kenapa konsep-konsep tadi dalam fikih muamalah perlu dipelajari atau perlu didalami? Paling tidak ada beberapa alasan kenapa kita harus memahami itu. Kita bagi menjadi 5 alasan. Kenapa kita perlu atau penting memahami konsep mudharabah dan musyarakah ini. Pertama, bahwa itu terkait dengan pemahaman ekonomi Islam. Maksudnya, bahwa mudharabah dan musyarakah itu adalah prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang mendasar. Dengan mempelajarinya, seseorang itu dapat memahami cara transaksi, tentu transaksi keuangan, dan investasi yang diatur dalam kerangka syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Muncul pertanyaan, kenapa? Saya kan jurusan PAI. PAI kan mau jadi gurunya guru PAI. Kenapa juga harus memahami tentang mudharabah dan musyarakah? Pertama, dalam materi PAI itu ada pelajaran fikih. Di fikih itu ada materi tentang salah satunya mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, bahwa tidak semua lulusan PAI itu bakal jadi guru. Ada juga suatu saat nanti mahasiswa atau lulusan PAI itu jadi pengusaha, jadi
bisnismen gitu, yang boleh jadi dia akan enjoy di bidang itu. Nah, sementara ketika masuk dunia profesional, seperti jadi guru, jadi dosen, itu kan nggak bakalan dibahas terus. Tapi ketika bicara jadi pengusaha, nah itu pasti harus tahu tuh. Kenapa? Nah ini, ada yang kedua. Bahwa ini terkait dengan alternatif keuangan. Konsep mudharabah dan musyarakah ini menyediakan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pemahaman tentang kedua konsep ini dapat membantu individu atau juga lembaga keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan tuntutan etika Islam. Muncul lagi pertanyaan, nah, Pak, emang kalau saya belajar tentang mudharabah dan musyarakah, emang apa untungnya buat saya? Manfaatnya buat apa saya? Jadi gini, Allah mengharamkan jual beli, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya, orang yang bertransaksi jual beli itu akan mendapatkan rahmat, pahala dari aktivitasnya. Berarti, beraktivitas secara syariah itu adalah tuntunan ajaran Islam. Dan itu adalah ibadah. Dan itu adalah pahala. Jadi jangan dianggap buat transaksi keuangan itu bukan bagian dari amal ibadah. Keliru tuh. Keliru. Nah, maka oleh sebab itu, setiap kita harus tahu mana kategori bisnis yang akan membawa pada dampak kebaikan dan juga pahala untuk di akhirat, atau mana dampak dari aktivitas itu yang ujung-ujungnya adalah membawa atau menjerumuskan manusia pada lembah kedurhakaan atau juga neraka. Gitu. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita perlu mempelajari tentang ekonomi syariah, dalam hal ini mudharabah dan musyarakah, adalah terkait dengan pengelolaan risiko. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa dalam konteks mudharabah harusnya, musyarakah maaf, harusnya ya untung, kalau untung, dua-duanya dapat untung. Kalau rugi ya rugi dua-duanya. Tapi hari ini pemilik modal tuh nggak mau rugi. Yang rugi tetap aja yang peminjam. Itu masalahnya. Contoh, pinjam uang ke bank. Banknya syariah. Tapi ceritanya pelaksanaannya itu tidak syar'i. Karena mereka tidak mau kena rugi. Ya. Padahal nih kalau misalkan kita mau bicara, Pak, dulu kan belum ada tuh yang namanya kayak kayak notaris kayak gitu ya. Yang ada itu adalah ikatan kepercayaan. Apa yang dipegang? Yang dipegang itu adalah akhlak. Jadi kalau ditanya akhlak itu apa? Kalau saya boleh sedikit memberikan definisi ya. Akhlak itu adalah karakter, sifat, sikap yang lahir dari aktivitas ibadah. Jadi orang yang beribadah dengan benar akan melahirkan karakteristik, karakter dan perilaku dan sikap yang baik. Dan itu yang kita sebut dengan akhlak. Orang yang akhlaknya baik, ketika dia berperilaku baik, maka dia akan jaga yang namanya kepercayaan, dia akan jaga tuh yang namanya amanah gitu. Kenapa? Oh, ini mahal loh gitu. Ini jangan dianggap sepele. Maka orang tidak akan melakukan perilaku menyimpang kalau berbicara dengan pengusaha yang jujur gitu. Tapi tentu ini juga harus berbagi resiko. Nah, ini yang paling penting, pembagian resiko tuh, ya. Dalam konteks mudharabah, pemisahan antara penyedia modal dengan pengelola usaha itu dapat membantu dalam mengelola risiko. Mengetahui bagaimana risiko tentang mengetahui bagaimana risiko diatur dalam kerangka mudharabah itu dapat memberikan wawasan tentang strategi pengelolaan risiko itu harus seperti apa agar efektif. Gitu. Emang kalau bisnis nggak pakai strategi bakal gimana gitu hasilnya? Bakal berhasil? Yang udah pasang strategi aja belum tentu berhasil, apalagi yang nggak pasang strategi. Gitu. Ya. Kemudian yang keempat adalah alasannya kewirausahaan dan partisipasi. Apa maksudnya? Dalam beberapa tahun terakhir kita melihat bahwa keuangan berbasis syariah, aktivitas keuangan berbasis syariah itu berkembang pesat. Orang sudah mulai mau menggunakan definisi syariah dan juga aktivitas yang bersyariah.
Bahkan lucunya nih, ada bank-bank yang dikelola oleh non-Muslim, baik Chinese ataupun juga non-Islam, itu ternyata menggunakan konsep syariah ketika dia menawarkan produk. Seperti ada asuransi syariah, ada pinjaman syariah gitu. Yang tapi ujung-ujungnya selalu ada selisih yang harus dibayar. Ngeri. Pemahaman tentang mudharabah dan musyarakah ini dapat membantu dalam pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi maksudnya pengembangan keuangan berbasis syariah itu adalah ketika kita mempelajari tentang mudharabah dan musyarakah, maka nih diharapkan pengembangan ekonomi Islam berbasis syariah ini akan terus menjadi habit yang ada dalam kehidupan manusia. Itu. Di Indonesia nih, ini kalau sudah berjalan, ini bakal ada dampak yang luar biasa. Karena ternyata, ini contoh ya, di negara-negara Islam yang ada di Barat, di Arab gitu, di Timur Tengah, itu mereka tidak mengambil bunga ketika menabung itu. Nggak ada bunga itu. Itu makanya orang-orang kaya yang ada di Timur Tengah, ketika mereka menyimpan duit di bank Swiss atau di Amerika atau di mana, itu kan ada bunganya. Mereka nggak ambil bunganya. Kenapa? Haram. Apa yang dilakukan terjadi? Dipakailah itu oleh mereka. Aduh, maksudnya dipakai oleh siapa? Oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Makanya kemudian diarahkanlah ada fatwa dari para ulama di Timur Tengah itu, bunga yang didapat oleh orang-orang yang menyimpan uang di bank itu lebih baik dimanfaatkan untuk membantu orang-orang Islam yang ada di belahan dunia yang lain. Jadi dia tidak mengambil untung bunganya untuk dimakan, tapi dikasihkan ke orang. Daripada diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi diambil oleh orang-orang Zionis, dipakai ngebom orang-orang Islam, kan ngaco juga. Ya. Oke, itu 5 hal yang kita perlu belajar tentang bagaimana caranya memahami tentang apa keuntungan dan kewajiban kita belajar tentang musyarakah dan mudharabah. Sekarang tentang apa itu konsep produksi dan juga distribusi. Ini kalau kalian pelajari dari materi tentang produksi dan distribusi, itu sebetulnya yang ingin ditekankan adalah tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Ajarannya apa? Ya Al-Quran dan juga hadis dong. Apa prinsip yang biasanya harus ada dalam kendali prinsip ekonomi Islam itu? Pertama adalah keadilan. Jadi ngomong keadilan itu sebetulnya bukan barang baru. Jadi kalau sekarang rame-rame capres ada yang ngomong tentang keadilan, ya nggak apa-apa dia pakai itu. Tapi maksud saya, di dalam penjelasan ajaran agama Islam, keadilan itu memegang bagian penting dari proses untuk dilakukan dengan benar. Kalau udah ngomong adil tuh nggak ngomong agama, udah nggak ngomong jenis kelamin, nggak ngomong sekarang tua muda gitu, enggak. Tapi siapa yang punya kompetensi di situ? Itu adil. Yang kedua, kebersamaan, kejamaah. Dan ketiga adalah prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kok bagaimana konsep produksi bisa mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat? Ini ada penjelasan yang rigidnya ya, yang dingin, yang lebih rincinya sebetulnya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, bahwa Islam itu mendorong kewirausahaan dan umat itu untuk maju dari sisi ekonomi. Dalam hal apa? Untuk mencapai kesejahteraan kehidupannya. Produksi dan distribusi yang berbasis pada usaha yang jujur dan bertanggung jawab itu pasti dihargai menjadi bagian dari pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jangan lagi lah, kalau kita pengen masyarakatnya maju, jangan dikasih ikan, kasih kail. Kail itu apa? Alat mencari ikan. Kalau dia punya usaha, berarti jangan disiapkan kail doang dong, tapi kalau bisa perahu kecil. Kalau pengen hasilnya lebih besar, harus perahu gede. Biar kemana? Nyari ikannya di lautan, samudera. Itu Pak. Ya. Jadi jangan sempit pemikirannya. Kalau manusia dikasih ikan, artinya dia dikasih sesuatu yang sudah jadi. Ya sudah, dia makan ikannya. Besok habis, nyari lagi ikan. Gitu terus.
Tapi kalau yang dia cari adalah, atau yang dia pegang adalah, dia mendapatkan subsidi untuk mendapatkan alat untuk memancing ikan atau menjala ikan dan lain-lain, itu akan jauh lebih memberdayakan dia. Gitu. Itu terkait dengan apa? Produksi dan distribusi. Itu. Kalau kita nggak mikirin rakyat seperti itu, yang terjadi nanti akan ada penumpukan keuntungan dan penumpukan kerugian bagi orang-orang yang mendapatkannya. Di mana keadilannya? Nothing. Nggak ada. Ya. Nah, kenapa kita perlu memahami tentang konsep produksi dan distribusi dalam Islam? Terkait dengan zaman modern sekarang. Seperti tadi sudah ada pembahasan terkait dengan penimbunan, terkait dengan orang itu berbuat culas, bahkan kalau sekarang itu ada istilah motong dana BLT, motong bansos, motong hibah, lah banyak sekali motong. Kalau itu sampai terjadi, waduh, kerugian terbesar umat ini adalah ketika banyak remajanya tidak mau belajar tentang agama, apalagi ini menyangkut masalah ekonomi. Gitu. Beberapa alasan kenapa kita perlu memahami terhadap konsep ini, karena relevan dengan suasana dan situasi kita, adalah pertama tentang pemahaman sistem ekonomi Islam. Bahwa mempelajari konsep produksi dan distribusi itu bisa membantu individu memahami cara kerja sistem ekonomi modern. Dalam globalisasi dan kompleksitas ekonomi yang sekarang sedang terjadi secara global tentunya, pemahaman terhadap proses produksi dan distribusi itu bisa membantu untuk mengikuti perkembangan dan perubahan ekonomi. Jadi jangan disangka, ada saya mah tinggalnya di Bandung, masa sih yang ginian mesti syariah. Contohnya nih, kalau satu orang ngomong begitu, kemudian semua umat Islam ngomong begitu, kira-kira ada nggak transaksinya? Nggak ada, Pak. Karena sudah dibius dengan pembicaraan dan omongan yang negatif. Oke, itu yang pertama. Pemahaman sistem ekonomi modern. Yang kedua adalah pengelolaan bisnis dan investasi. Tetap, Pak, nungarana kita hidup di dunia, walaupun lahun walaim, permainan dan senda gurau, tetap ada main-main, oke, kudu aya teknik, Pak. Anda main game aja, Mobile Legend kan tahu tuh ada step-stepnya. Harus tahu ngebunuh siapa, harus nembak apa, harus bagaimana dan bagaimana. Itu ketahuan banget. Artinya, ini menunjukkan bahwa apa? Kemampuan kita dalam mengelola bisnis dan investasi itu penting. Dan makanya belajar tentang produksi dan delegasi. Produksi dan produksi dengan distribusi. Yang ketiga adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Maksudnya apa? Di era modern, yang semakin kita sadar bahwa isu-isu lingkungan dan juga keberlanjutan atau sustainability, pemahaman konsep produksi dan juga distribusi itu dapat membantu pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Apakah sekarang ada konsep bisnis yang tidak berkelanjutan dan tidak punya tanggung jawab terhadap sosial? Banyak, Pak. Salah satunya apa? Produksi pasir, Pak. Pasir itu digali, penggaliannya merusak lingkungan. Terus ketika digali merusak jalan. Dan itu tidak berkelanjutan. Kenapa tidak berkelanjutan? Di tempat itu pasirnya habis, udah selesai, Pak. Apa yang terjadi kemudian? Ada terjadi kondisi alam yang tidak stabil. Lahannya nggak ada pasirnya, nggak ada tanahnya. Apa yang terjadi kemudian? Erosi. Iya, itu erosi ke daerah sekitar udah pasti bisa banjir itu, udah banjir, Pak. Banjir pasti. Bayangkan, sudahlah merusak lingkungan terus tidak berkelanjutan. Maksudnya tidak berkelanjutan gimana? Ya berhenti begitu saja, selesai. Penambang di situ, dia cari tempat lain untuk nambang. Beres tambangnya itu habis, nyari lagi tambangnya terus, dia nggak rusak terus. Apa emang salah, Pak, kalau misalkan kita bisnis gesik, itu bisnis pasir? Enggak salah. Yang salah itu adalah ketika Anda tidak menjadikan lokasi yang sudah dibuat itu sudah terkuras isinya,
Itu diantem. Oke, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ya, ini penting nih. Keberlanjutan itu sustainability, keberlanjutan. Bahwa yang namanya pengelolaan itu penting untuk dilakukan proses yang benar. Yang keempat itu adalah inovasi dan teknologi. Nah ini Pak. Yang namanya inovasi dan teknologi itu memiliki dampak yang besar pada cara produksi dan distribusi itu dilakukan. Memahami konsep tentang produksi dan distribusi ini akan membantu seseorang untuk mengikuti perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan mengintegrasikannya ke model bisnis atau strategi produksi. Di umat Islam kita itu banyak Pak produk-produk yang karena persoalan marketing jadi akhirnya tidak laku Pak. Itu aja problem. Kenapa ketika laku pun ternyata duitnya nggak untung tuh buat petani Pak, atau nggak untung buat pengrajin. Karena ditipu, ini masalahnya ada tipu-tipu teh. Yang kelima, kepentingan kita belajar produksi dan distribusi itu adalah memecahkan masalah ekonomi dan sosial. Studi konsep produksi dan distribusi itu memberikan dasar bagi pemerintah dalam pemecahan masalah ekonomi dan juga masalah sosial di tingkatan individu, organisasi, atau masyarakat. Nah, pemahaman inilah penting untuk mengatasi ketidaksetaraan, kemiskinan, termasuk juga tantangan ekonomi lainnya. Apalagi sekarang ketika ada bom, Pak, ada penghancuran Gaza oleh Israel, Zionis Israel. Wah, ngeri itu. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah kesadaran konsumen. Mempelajari produksi dan distribusi itu bahwa kesadaran konsumen tentang asal-usul pokok rantai pasokan dan dampak lingkungan semakin meningkat. Mempelajari konsep produksi dan distribusi akan membantu si individu untuk membuat pilihan yang lebih bijak dan berkelanjutan. Hati-hati itu. Seperti ini contoh ya, contoh. Kalau makan yang ada plastiknya, tolong dong pisahin yang plastik-plastik yang bukan-bukan. Itu tuh sudah mulai tuh. Ya, kesadaran-kesadaran itu kan beli kantong plastik, beli barang di Indomaret udah nggak boleh pakai kantong plastik, tapi pakai yang recycle tadi Pak. Kesadaran konsumen. Ini terkait apa? Distribusi. Distribusi. Di produksi juga sama. Terkait dengan globalisasi, nah ini yang ketujuhnya Pak, berkaitan dengan globalisasi. Apa maksudnya? Bahwa dalam konteks globalisasi, konsep produksi dan distribusi itu tidak hanya menyangkut pada tingkat lokal dan nasional. Memahami bagaimana produk itu diproduksi dan distribusi secara global akan membuka peluang dan tantangan baru. Ada ekspor nanti. Ketika ada ekspor berarti tingkat pertumbuhannya naik. Ketika tingkat pertumbuhan naik, apa yang terjadi? Ya rakyat sekitarnya akan sejahtera. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika produksi dan distribusi itu betul-betul dilakukan dengan serius. Ada pengawasan yang benar-benar dilakukan dengan sebaik-baik. Penting diingat ya bahwa pemahaman konsep produksi dan juga distribusi itu tidak hanya relevan untuk mereka yang terlibat pada ekonomi saja, yang terlibat pada bisnis saja. Tapi dia juga ada manfaat dan berfungsi juga bagi konsumen, bagi pemegang kebijakan, bagi masyarakat umum. Ini ada pengaruhnya. Nah, makanya konsep ini, Pak, mencerminkan cara masyarakat mengatur dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dan pemahaman ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap dinamika ekonomi modern. Suka atau tidak suka, kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Siapa yang bisa menolak teknologi internet, teknologi handphone, teknologi kayak drone dan lain-lain. Itu hal-hal yang harus siap-siap di lembaga pendidikan contohnya. Ataupun juga di masyarakat, termasuk di keluarga. Kita perlu menjaga dan mengantisipasi. Kenapa? Ini persoalannya ada produksi dan juga distribusi.
Gitu. Oke, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tapi cukup jelas ya, hal-hal yang potensi-potensi itu apa saja maksudnya, kemana saja, dan dielaborasi dengan cara-cara itu. Oke, Hilma, mana Hilma? Ya, Pak. Ya, tolong di absen nih yang hadir apa yang nggak hadir ya. Baik. Yang off kamera jangan di absen lah, biarin. Ya, tuh, itu mah kakare harurung. Asal. Jika kita mah pas di absen, off kamera jangan di absen. Kamu nanti kasih tahu anu tadi on kan mau ke absen. Ya guys kan ini screenshot. So kamu screenshot ini, Hilma, screenshot nih layar ini semua. Kemudian itu jadi bukti kehadiran online dari teman-teman. Ya. Sok nanti ditulis yang hadir yang tidak hadirnya siapa saja. Oke, itu saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.